Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Andriani, saya dari kelas PB6C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi tentang kompetensi inti dan juga kompetensi dasar pada madrasah aliyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan makna dan kedudukan dari kompetensi inti dan juga kompetensi dasar mata pelajaran bahasa Arab pada jenjang madrasah aliyah. Nah, oke, sebelum kita beranjak pada pembahasan inti, kita harus tahu dulu nih, apa yang dimaksud dengan SKL? Nah, dalam kurikulum 2013, sasaran dari kurikulum tersebut itu dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Adapun tujuan dari kurikulum 2013 itu sendiri adalah dituangkan dalam standar isi yang mana meliputi kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Nah, apa yang disebut dengan SKL? SKL itu merupakan kriteria terkait kemampuan atau standar kemampuan yang harus dimiliki setiap siswa sebagai syarat kelulusan pada satuan pendidikan tertentu. Nah, gunanya untuk apa SKL ini? Gunanya yaitu sebagai pedoman untuk guru dalam melakukan penilaian atas kelulusan siswa pada suatu sekolah tertentu. Nah, sekarang kita beranjak pada kompetensi inti. Apa itu kompetensi inti? Kompetensi inti itu merupakan tingkat kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa pada jenjang kelas tertentu pada setiap jenjang kelasnya. Nah, kompetensi inti ini mencakup 4 keterampilan, yaitu ada yang pertama yaitu sikap spiritual, yang kedua yaitu sikap sosial, yang ketiga yaitu pengetahuan, dan yang keempat yaitu keterampilan. Nah, adapun kedudukan dari kompetensi inti yaitu sebagai organisator KD atau kompetensi dasar, ada secara vertikal dan ada juga secara horizontal. Nah, yang dimaksud secara vertikal itu di sana dapat keterkaitan antara kompetensi dasar dan juga kompetensi pada suatu kelas dengan kelas di atasnya, sehingga terjadi sebuah kesinambungan antar mata pelajaran yang dipelajari. Nah, adapun yang dimaksud dengan secara horizontal yaitu artinya terdapat keterkaitan antara konten kompetensi dasar pada mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lainnya, sehingga dapat terjadi saling menguatkan antara mata pelajaran. Lalu, kedudukan dari kompetensi inti ini dapat disimpulkan yaitu sebagai anak tangga atau batu loncatan menuju standar kompetensi lulusan. Nah, adapun penjabaran dari kompetensi inti untuk mata pelajaran bahasa Arab tingkat madrasah aliyah telah dijabarkan dalam KMA nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum PAI dan juga bahasa Arab. Nah, sekarang kita beranjak pada pembahasan selanjutnya, yaitu tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu merupakan kompetensi setiap mata pelajaran yang harus dikuasai oleh siswa pada kelas tertentu. Nah, kompetensi dasar ini merupakan turunan dari kompetensi inti. Adapun kedudukan dari kompetensi dasar itu sebagai anak tangga menuju kompetensi inti. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa kompetensi dasar itu merupakan anak tangga menuju kompetensi inti, sedangkan kompetensi inti itu merupakan anak tangga menuju standar kompetensi lulusan. Dan kompetensi dasar ini juga menjadi dasar atas dikembangkannya indikator penilaian kompetensi. Nah, kompetensi dasar itu dinyatakan dalam kemampuan berpikir, yaitu menggunakan kata kerja dan juga menggunakan materi kata kerja yang digunakan itu mengacu pada taksomoni Bloom. Nah, adapun pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang aspek-aspek mata pelajaran bahasa Arab pada kelas 11 Madrasah Aliyah. Kebetulan di sini saya mendapatkan tema yang pertama, yaitu yang berjudul At-Tasawuf. Di sini saya akan menjabarkan satu persatu dari kompetensi dasar pada tema tersebut. Nah, yang pertama yaitu ada kompetensi dasar 3.1 atau KD pengetahuan, yang bunyinya adalah memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur bahasa, bunyi, kata, dan makna dari teks yang berkaitan dengan tema at-tasawuk, fisuk, at-taqlidi, fi supermarket, yang melibatkan tindak tutur, mendeskripsikan bentuk timbangan, sifat, dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal, adad alfun, wa milyun, wa milyar, wa bilyun. Nah, dari KD ini dapat kita simpulkan bahwa terdapat beberapa aspek yang harus dikuasai oleh seorang siswa. Yang pertama yaitu ada aspek maharatul kalam, di mana di sini disebutkan bahwa ada fungsi sosial. Siswa harus bisa memahami secara betul-betul bagaimana pengaplikasian dari tindak tutur kata dalam pengucapan dan sebagainya. Lalu yang kedua di sini ada struktur teks.
Artinya siswa itu harus mampu memahami bahasan struktur teks dari teks yang disediakan. Lalu selanjutnya itu ada juga maharatul kalam. Nah, di sini tindak tutur tadi ya, tindak tutur mengucapkan, mendeskripsikan bentuk timbangan, sifat dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk dan makna dan fungsi dari susunan gramatikal adad, alfun, wa milyun, wa milyar, wa bilyun. Lalu kompetensi dasar yang selanjutnya itu ada kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis gagasan teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tasawwuk, fisuk, at-taqlidi, fi supermarket dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adad, alfun, wa milyun, wa milyar, wa bilyun. Nah, di sini ada pernyataan menganalisis gagasan teks bahasa Arab yang artinya seorang siswa dituntut untuk mampu menganalisis suatu gagasan dari teks bahasa Arab yang diperlihatkan ke bentuk tulisan. Kemudian siswa itu harus memperhatikan makna dan fungsi dari susunan gramatikal adad, alfun, wa milyun, wa milyar, wa bilyun secara tertulis. Selanjutnya yaitu saya akan memaparkan kompetensi dasar 4 atau KD4, yaitu tentang keterampilan. Yang pertama ada KD 4.1, yaitu mendemonstrasikan tindak tutur mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat, dan karakteristik suatu benda dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adad, alfun, wa milyun, wa milyar, wa bilyun secara lisan maupun secara tulisan. Nah, nantinya di sini ada beberapa aspek yang harus dikuasai. Yang pertama ada maharatul kalam, di mana siswa secara lisan bisa mendemonstrasikan tindak tutur, mendeskripsikan bentuk, timbangan, sifat, dan juga karakteristik suatu benda dengan memperlihatkan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adad, alfun, wa milyun, wa milyar, wa bilyun. Kemudian ada juga maharatul kitabah, karena di sini tuh siswa mendemonstrasikan cuplikan tindak tuturnya secara tertulis juga. Nah, kemudian ada kompetensi dasar 4.2 atau KD yang terakhir, yaitu yang berbunyi seperti ini. Menyajikan hasil analisis gagasan dari teks bahasa Arab yang berkaitan dengan tema at-tasawwuk, fisuk, at-taqlidi, fi supermarket dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikal adad, alfun, wa milyun, wa milyar, wa bilyun, baik secara tulis maupun secara tulisan. Nah, pada KD 4.2 ini ada aspek maharatul kalam dan juga aspek maharatul kitabah dan juga ada fahmut tarokib, yang mana ketika siswa sudah selesai menulis atau mengarang sesuatu, dia juga harus bisa memahami aspek susunan gramatikalnya secara baik dan benar sesuai dengan tema yang ada. Begitu juga dalam mengucapkan teks bahasa Arabnya. Di sini juga terdapat ada fahmut tarokib, di mana siswa harus memahami tentang struktur gramatikal yang ada pada tema tersebut atau tema at-tasawwuk. Nah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai kompetensi inti dan juga kompetensi dasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.